Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis yang penuh barokah ini, insyaallah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti sunnah-sunnah. واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita lanjutkan majelis Al-Usul Al-Thalathah. Bagaimana majelis yang insya Allah kita akan mempelajari tauhid sejak dasar, berujung pada bagaimana pemahaman terhadap bagaimana Rabb kita, bagaimana agama kita, dan bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban dari 3 pertanyaan di alam kubur yang disampaikan oleh Munkar dan Nakir betul-betul sesuatu yang berdasarkan ilmu. Saat kita bisa menjawabnya atas dasar ilmu, saat kita bisa menjawabnya atas dasar tes. Alhamdulillah. Saat kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, maka sejatinya ini adalah jawaban atas dasar ilmu, jawaban atas dasar keimanan. Artinya, baik. Artinya, kalau kemudian kita ingin bisa menjawab dari 3 pertanyaan Munkar dan Nakir tersebut, sebelum kita bicara tentang kualitas iman, sebelum kita bicara tentang bagaimana kokohnya iman,
tentu kita harus bicara dulu tentang apa keilmuan kita tentangnya. Apa keilmuan kita tentang Allah, berarti tauhid. Apa keilmuan kita tentang Islam, berarti syariatnya. Dan apa keilmuan kita tentang sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah sejatinya inti dari bahasan al-usul ats-tsalatsah. Dan kita lanjutkan bahasan di malam hari ini adalah membahas tentang bagaimana golongan yang tersesat, sekaligus bahasan tentang ihsan. Baik. Kita mulai di sini dari bagaimana tes. Kita mulai di sini dari bagaimana al-firaqud dhallah, golongan-golongan yang tersesat dan menyesatkan dalam perkara-perkara takdir. Kita bahas secara cepat, kita bahas secara ringkas. Ada dua golongan yang menyimpang dalam bahasan takdir. Yang pertama disebut dengan Jabariyah. Yang kedua disebut dengan Qadariyah. Apa perbedaan di antara keduanya? Perbedaan di antara keduanya bagaikan timur dan barat, saling bertolak belakang. Yang Jabariyah, mereka meyakini bahwasanya seorang hamba, kita semua secara terpaksa dikendalikan penuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbuat, dalam beramal. Baik. Kita lanjutkan. Ada dua golongan yang tersesat dan menyesatkan terkait dengan pemahaman seputar takdir. Ada di sana Jabariyah, ada di sana Qadariyah. Dan keduanya perbedaannya laksana timur dan barat. Yang pertama, Jabariyah. Mereka adalah golongan yang meyakini bahwasanya seorang hamba, yakni manusia, kita semua, terpaksa dan dikendalikan penuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbuat dan beramal. Seakan-akan kita tidak punya pilihan dan tidak punya kehendak. Artinya, ketika kemudian ada di antara kita yang saleh, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dia saleh. Ketika ada di antara kita ini yang taleh, maka Allah yang tetapkan bahwasanya dia taleh. Bukan hanya ditetapkan, Allah yang kemudian arahkan, Allah yang kemudian paksa. Dia tidak bisa punya pilihan lain. Berarti, kalau kemudian seseorang ini dia alim, berilmu, bukan kemudian karena dia belajar, bukan kemudian karena dia bersungguh-sungguh, tapi karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala paksa ia menjadi orang berilmu. Adapun Qadariyah sebaliknya,
Mereka adalah golongan yang meyakini bahwasanya seorang hamba manusia, yakni kita semua, punya kendali penuh atas kehendak, perbuatan, dan juga ketetapan yang ia lakukan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya campur tangan sama sekali. Berarti seseorang yang dia salat karena memang dia ingin salat, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah. Seseorang ketika dia belajar menuntut ilmu, duduk di majelis, maka itu karena keinginannya sendiri, bukan Allah yang berikan taufik akan hal tersebut. Maka ini dua hal yang bertolak belakang. Ahlus sunnah berada di pertengahan. Ahlus sunnah meyakini bahwasanya semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sudah Allah gariskan. Semua yang terjadi dalam diri kita saat ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah gariskan, sekaligus Allah telah berikan kepada kita kemampuan atasnya. Seseorang yang dia salat, maka seseorang yang notabene Allah berikan dia hidayah, Allah berikan petunjuk, sekaligus Allah berikan kepadanya kekuatan. Seseorang yang dia alim, berilmu, maka seseorang yang Allah berikan ia petunjuk, seseorang yang Allah pun berikan ia kemudahan untuk duduk di majelis ilmu, mencatat, dan lain sebagainya. Ahlus sunnah berada di pertengahan. Bahkan Ahlus sunnah meyakini seseorang ketika ia melakukan hal yang notabene rutinitas ibadahnya. Bahkan di sana ibadah-ibadah yang notabene ringan. Apa contoh ibadah yang ringan? Salat. Kita lanjutkan. Bahkan seseorang yang dia melakukan amal saleh ringan, seperti salat, mau itu salat subuh, atau sesuatu yang ringan seperti salat zuhur, salat asar, dan lain sebagainya. Maka Ahlus sunnah meyakini sesuatu yang ringan seperti ini tetap butuh di sana hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Tes. Alhamdulillah. Bagaimanapun juga adanya mic seperti ini sesuatu yang membawa maslahat. Nah, sesuatu yang membawa maslahat. Kalau tidak ada mic, nah, mungkin yang di luar tidak dengar. Baik, kita lanjutkan. Disebutkan dalam sebuah hadis di saat perang Ahzab. Apa nama lain dari perang Ahzab? Perang Khandaq. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut menggali parit, sampai disebutkan dalam riwayat nampak putih perut beliau karena debu yang menempel. Maka kala itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh kalau bukan karena Allah, kita tidak akan diberikan hidayah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa salat. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa bersedekah.
Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan ketika dalam prepare perang Khandaq. Sesuatu yang kemudian menyadarkan para sahabat, jangankan kemudian perang, sesuatu yang di sana antara hidup dan mati. Kita ini butuh bagaimana pertolongan Allah untuk sesuatu yang ringan, seperti salat dan lain sebagainya. Maka ini adalah salah satu di antara dalil dari ahlu sunnah. Ini adalah salah satu dari dalil bahwasanya ahlu sunnah bukan kemudian sebagaimana Jabariyah, bukan sebagaimana Qadariyah. Ahlu sunnah berada di tengah-tengah. Tidak sombong sebagaimana Qadariyah, menyatakan bahwasanya segala sesuatu karena skillnya, segala sesuatu karena kemampuannya, dan Allah tidak punya campur tangan sama sekali. Sebaliknya juga bukan yang melempar alasan seperti orang-orang Jabariyah. Saya bodoh karena memang Allah takdirkan saya bodoh. Saya jahil karena memang Allah takdirkan saya jahil. Bukan demikian ahli sunnah. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian. Berikutnya kita masuk kepada bagaimana martabatus tsalitsah. Tingkatan yang ketiga di dalam tingkatan-tingkatan beragama. Setelah di sana muslim, mukmin. Bagaimana kemudian muslim kita sampaikan perihal tentang rukun Islam, dan bagaimana mukmin kita sampaikan perihal tentang rukun iman. Maka kita masuk kepada al-martabatus tsalitsah. Tingkatan yang ketiga. Apa itu? Al-ihsan. Disebutkan di sini oleh beliau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, al-ihsan ruknun wahidun huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bagaimana ihsan ini adalah salah satu rukun di mana memiliki arti hendaklah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Maka para ulama menyebutkan inilah yang disebut dengan musyahadah. Lalu kemudian ada pula lafal fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, karena memang kita tidak akan bisa melihat zatnya di dunia. Yang kita lihat adalah bagaimana ayat-ayat kauniyahnya. Musyahadah, bagaimana kemudian kita salat, kita melihat nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Kita salat, kita melihat bagaimana nikmat yang melekat dalam diri kita. Kita bisa salat sambil berdiri di saat banyak yang tidak bisa sambil berdiri. Kita bisa salat di masjid di mana banyak orang yang salat di rumah sakit. Maka ini adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Melihat Allah dengan nikmatnya. Kalaupun tidak bisa yang demikian, fa innahu yarak. Sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihatmu. Dan ini para ulama menyebutkan dengan lafal muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dalam surat yang lainnya, yakni Asy-Syu'ara ayat 217, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakallah kalian kepada Allah, zat yang maha aziz perkasa, lagi zat yang maha penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu di saat engkau sedang berdiri untuk salat.
wa taqallubaka fis sajidin. Begitu pula yang melihat perpindahanmu, melihat gerak-gerak badanmu di saat engkau di antara orang-orang yang sujud. Innahu huwas sami'ul alim. Sejatinya dialah Allah, zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Begitu pula di dalam surat yang lainnya, surat Yunus ayat 61, Allah mengatakan, wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatslu minhu min qur'anin وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Engkau tidak berada dalam satu keadaan di mana engkau tidak bisa membaca ayat Al-Quran, dan engkau tidak berada dalam keadaan tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan illa kunna alaikum syuhuda. Kamilah yang akan menjadi saksi bagimu. Kamilah yang menjadi saksi atasmu. Dalil-dalil ini para jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya kita selalu berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah meruginya ketika seseorang saat diserukan kepadanya ihsan, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau memang engkau tidak bisa merasakan bagaimana Allah ini melihatmu dengan ilmunya, Allah ini melihatmu dengan bagaimana sifatnya. Kalau kita tidak bisa merasakan itu semua, maka sungguh alangkah pandirnya diri ini. Alangkah bodohnya kita. Kita bodoh di atas dalil-dalil yang sudah terang benderang. Baik. Di sini disebutkan oleh para ulama, ihsan adalah diddul isaah. Ihsan ini lawan dari isaah. Kalau ihsan ini artinya berbuat baik, isaah ini artinya berbuat buruk. Ihsan itu baik, maka isaah itu buruk. Kalau seseorang dikatakan ihsan, ini adalah seseorang yang ia kaitannya dalam beribadah selalu maksimal, karena ia akan seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka Allah yang menatapnya dalam hal ibadah. Maka isaah hukum asalnya demikian, orang yang dia buruk di dalam ibadah. Orangnya ihsan disebut muhsin, yang berbuat baik disebut muhsin, yang berbuat isaah disebut musi. Nah, muhsin artinya orang yang berbuat baik. Bukan kemudian muhsin ini hanya dikaitkan dengan orang yang berduit lalu nyumbang dengan duitnya. Muhsin, oh dia berarti orang yang dermawan. Muhsin, oh berarti dia donatur. Maka ini penyempitan makna. Muhsin itu bukan orang yang berbuat baik hanya dengan duitnya saja. Tapi muhsin secara hukum asal, dia adalah orang yang dia secara teknis baik, karena setiap peribadatannya seakan-akan dia melihat Allah, dan ketika ia tidak mampu, maka ia selalu meyakini Allah melihatnya. Maka dalam hal harta, bagaimana ia kemudian bisa mengeluarkan hartanya? Karena dia merasa dengan harta ini dia harus berbuat baik karena ia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia tidak bisa melihat Allah, maka ia tetap diseru untuk berbuat baik karena dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala terus menatapnya. Makanya sebagian ulama itu kalau membahasakan ihsan ini sejatinya teknis. Bagaimana teknis menjadi muslim yang baik, bagaimana teknis menjadi mukmin yang baik. Memang disebutkan di dalam hadis tingkatan. Awalnya muslim,
lalu kemudian naik menjadi mukmin. Setelah mukmin maka kemudian menjadi muhsin. Tapi dengan definisi ini, sebagian ulama membahasakan ini teknis di dalam kita beribadah. Teknis bagaimana kita bisa menjadi muslim yang baik, teknis bagaimana kita bisa menjadi mukmin yang baik dengan ihsan. Baik. Maka kita harus menganggap ihsan ini adalah bagaimana perbuatan baik dalam semua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Berbuat baik dengan harta, maka dengan menginfakannya, dengan mensedekahkannya, dengan menzakatinya. Ini. Dan cara yang paling utama dalam berbuat baik adalah bagaimana dengan sedekah wajib, menunaikan nafkah dan membayar zakat. Ini. Artinya seseorang ia tidak bisa dikatakan baik secara penggunaan harta ketika rajin sedekah tapi pelit kepada istri. Seseorang tidak bisa dikatakan sebagai muhsin dengan hartanya yang mungkin berlimpah, yang mungkin berlebih. Ketika dia rajin sekali nraktir kawannya, rajin sekali mungkin membelikan sesuatu untuk kawannya, tapi ia biarkan istri dan anaknya terlantar. Kenapa? Karena yang paling utama seseorang berbuat baik dengan hartanya adalah untuk keluarga. Baru kemudian setelah itu zakat. Termasuk di antara bentuk ihsan lainnya, yakni ihsan dengan yad, ihsan dengan tangan. Para ulama membahasakan yad ini adalah makanah, kedudukan. Seseorang yang ia berbuat baik dengan kedudukannya, maka ketika ia sebagai kepala daerah, maka ia memberikan akses tertutup bagi lokalisasi. Ia memberikan akses tertutup bagi khamr menggunakan pangkatnya. Maka ia sedang berbuat baik dengan pangkatnya. Ihsan lainnya, ihsan dengan ilmu. Maka seseorang yang ia memiliki ilmu, ia ajarkan ilmunya kepada orang lain. Yang ia memiliki dasar keilmuan Al-Quran, ia pun mengajarkan Al-Quran. Yang ia memiliki dasar keilmuan hadis, ia pun ajarkan hadis. Yang ia memiliki dasar keilmuan tafsir, ia pun ajarkan tafsir. Yang ia memiliki dasar keilmuan fikih, ia ajarkan fikih. Yang ia punya dasar keilmuan umum, tapi memiliki basic tauhid, maka ia ajarkan bagaimana keilmuan umum tersebut, kimia kah, fisika kah, biologi, tapi dengan sudut pandang tauhid. Maka ini semua orangnya sama-sama muhsin, mau yang ia berbuat baik dengan pangkatnya, ilmunya, atau dengan hartanya, semuanya muhsin tanpa terkecuali. Bahkan ketika di sana seseorang dia hanya berbuat baik dengan tenaganya saja, dia nggak punya pangkat, dia nggak punya ilmu, dan dia nggak punya harta, tenaganya tetap, maka tetap ia disebut muhsin. Di dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa tu'inur rajul fi dabbatih fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqah. Engkau seseorang yang sehat, punya tenaga, maka tolong seseorang ketika mengangkat barangnya ke kendaraannya. Bahasa kita kuli panggul. Maka perbuatan yang demikian ini sedekah, muhsin, perbuatan baik. Makanya bukan tanpa alasan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang lain, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan engkau remehkan perbuatan baik sekecil apapun.
Walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu sekedar biwajhin talqin, wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri. Ada banyak sekali ihsan yang notabene dalam keseharian kita. Namun ihsan yang paling tinggi adalah bagaimana ketika ihsan ini dalam semua peribadatan. Ketika kita sedekah, lalu kita hadirkan sikap ihsan, maka kita bersedekah dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menetapkan aturan, maka saat dengan ihsan, maka kita menetapkan aturan sebaik-baiknya. Bahkan ketika kita sumbangsih tenaga, kita ini sudah mengetahui tentang ihsan, maka kita berikan sumbangsih sebaik-baiknya. Apa yang dimaksud sumbangsih sebaik-baiknya? Seikhlas-ikhlasnya. Bukan cuma sekedar nyumbang, selesai. Bukan cuma kemudian memutuskan sesuatu, selesai. Bukan cuma kemudian di sana nyumbang tenaga, selesai. Tapi ikhlas. Betul-betul dia tidak mengharap, dan dia kalaupun mengharapkan, maka ia harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah sekalian, dalam ibadah ini, ihsan, maka yang diharapkan adalah seseorang dia mendapatkan motivasi yang kuat. Targhibul qawi. Sebuah dorongan yang kuat, sebuah motivasi yang hebat. Karena ketika dia beribadah, ia sedang mencari sesuatu yang dicintainya. Sehingga saat ia beribadah kepada Allah, seakan-akan ia bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia konsentrasi, terus taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak bisa beribadah kepada Allah dengan seakan-akan melihatnya, maka ketahui bagaimana kita beribadah jangan sampai keliru. Kenapa kok jangan sampai keliru? Karena Allah mengawasi. Karena Allah mengawasi. Makanya ibadah seperti ini adalah ibadah yang selalu menggabungkan antara khauf dengan raja. Ibadah yang menggabungkan antara berharap akan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seseorang ketika dia bisa memasukkan khauf dan raja dalam peribadatannya, maka pasti kualitas ibadahnya meningkat. Pasti kualitas ibadahnya akan meningkat. Nah, maka seseorang yang ia menghadirkan khauf dan raja, disebutkan bahwasanya ia akan menemukan keikhlasan dan ia akan bisa beribadah bersih dari riya, bersih dari sum'ah, bersih dari ingin dilihat oleh orang, bersih dari keinginan untuk dipuji oleh orang. Bahkan merupakan kesempurnaan dari keikhlasan adalah ketika dia melakukan ibadah tersebut jauh dari penglihatan manusia. Bahkan ketika ia jauh dari pandangan manusia, dia bisa semaksimal mungkin dalam beribadah. Ketika ditanya, kapan engkau ini khusyuk di dalam salat? Ketika tidak ada yang melihat. Kapan engkau ini tilawah paling nikmat? Ketika tidak ada yang mendengar. Ini puncak dari kesempurnaan. Ini adalah puncak dari keikhlasan. Tetapi kalaupun di sana ia memperlihatkan ibadah kok ada maslahatnya, misal mencontohkan agar orang lain meniru, memberikan praktek bagaimana agar seseorang tahu salat yang benar, berdoa yang benar, maka yang demikian pun juga tidak mengapa. Bahkan saat ia tetap bisa menjaga keikhlasan sembari mengajarkan, memberikan contoh, maka ia mendapatkan maslahat yang besar pula. Nah, ikhwatal iman, ahbakumullah. Terkait dengan bagaimana ihsan ini, maka
ihsan adalah sesuatu yang harus kita pahami pula, bagaimana ihsan ini yang bisa membuat derajat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama membahasakan ihsan dengan wara. Apa artinya wara? Hati-hati. Kenapa kok hati-hati? Karena ia saat beribadah melihat Allah, dan ketika ia tidak bisa, ia merasa diawasi oleh Allah. Hati-hati. Hati-hati dari apa? Hati-hati dari perkara-perkara yang tidak ada contohnya. Hati-hati dari beribadah seenaknya. Maka sikap ihsan, sikap muraqabah, sikap ihsan, sikap wara. Ini adalah satu garis yang kemudian tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Maka seseorang ketika dia dalam segenap amal solehnya, ia selalu berusaha untuk maksimal, semaksimal mungkin, menggunakan apa-apa yang bisa ia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya kah, tenaganya kah, kedudukannya kah, dan lain sebagainya. Ia gunakan semaksimal mungkin. Tapi di sisi yang lain, semaksimal mungkin ini juga harus dibarengi dengan kehati-hatian. Saya tak sholat. Semaksimal mungkin, sholat sepanjang malam. Sedekah semaksimal mungkin dengan semua hartanya. Tenaga semaksimal mungkin, maka dengan semua energinya sepanjang hari. Maka yang demikian juga tidak bisa disebut dengan ihsan. Harus ada wara, kehati-hatian. Kalau saya sholat sepanjang malam, bagaimana dengan kewajiban-kewajiban saya yang lain? Bekerja, membersamai keluarga. Maka nanti akan terbengkalai. Kalau saya kemudian bersedekah dengan semua harta saya, lalu bagaimana dengan yang lain? Bagaimana kemudian dengan misal tanggung jawab hutang, atau mungkin tanggung jawab nafkah, dan lain sebagainya. Begitu pula tenaga. Maka keberhati-hatian seperti ini adalah keberhati-hatian ditinjau dari banyak amal saleh. Banyak amal saleh. Bukan hanya amal saleh yang ia hendak maksimalkan saja. Nah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Membahas tentang ihsan, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Minhajul Muslim, beliau juga eratkan dengan bagaimana adab kepada diri sendiri. Adab kepada diri sendiri. Karena ketika seseorang ini dia sedang memaksimalkan ibadahnya, dia harus ingat bahwasanya dirinya pun juga punya hak. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menukilkan dalil yang kita semua sudah tahu kisahnya. Bagaimana ketika Abu Darda radhiyallahu an kedatangan tamu Salman Al-Farisi. Maka Abu Darda ini ingin bersikap ihsan, menjadikan malamnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia hendak beribadah sepanjang malam. Maka Salman Al-Farisi yang mendengar bagaimana Abu Darda ini terbangun, justru kemudian memerintahkan untuk tidur 6. Sampai ketika kemudian hal itu terus berlangsung beberapa kali. Awal malam bangun untuk sholat disuruh tidur. Tengah malam bangun untuk sholat disuruh tidur. Baru di sepertiga malam terakhir bangun dibiarkan oleh Salman Al-Farisi. Di situ kemudian Salman Al-Farisi menjelaskan, sejatinya di dalam dirimu ada hak. Di dalam keluargamu ada hak.
Bahkan ketika di dalam diri, bagaimana mata ini punya hak, bagaimana kemudian telinga ini punya hak, bagaimana kemudian mulut ini punya hak. Maka ini dikaitkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dengan adab kepada diri sendiri. Nah, adab kepada diri sendiri, di sini ada 4 tingkatan. Yang pertama, diangkat oleh beliau, yang pertama dalam adab kepada diri sendiri adalah at-taubah, taubat. Maka seseorang yang ia notabene maksimal dalam beribadah, maksimal dalam sedekah, maksimal dalam salat, maksimal dalam puasa, dan lain sebagainya. Kalau tidak dengan taubat, ada kalanya sedekah, salat, puasanya musprah. Kok bisa? Karena ada di antara dosa-dosa yang berhubungan dengan hak anak Adam. Dia sedekahnya, padahal di sana ada hutang yang dia abaikan. Dia salat luar biasa, padahal di sana ada omongan yang melukai hati tetangga. Maka kalau kita bersikap ihsan, kita lupa taubat, tidak sempurna. Makanya adab kepada diri sendiri, taubat. Yang kedua, di antara adab kepada diri sendiri adalah muraqabah. Berarti ihsan itu sendiri. Yang ketiga, adab kepada diri sendiri adalah apa? Taubat, muraqabah. Setelah dia kembali kepada Allah, maka kemudian dia muraqabah. Setelah dia muraqabah, apa? Apa? Mujahadah. Bersungguh-sungguh. Dia sudah muraqabah, dia sudah tahu bahwa di sana ada bagaimana perkara yang ia bisa maksimalkan dalam beribadah kepada Allah. Ada perkara dari hartanya yang ia bisa maksimalkan untuk di jalan Allah. Ada perkara dari kekuasaannya, kedudukannya, wewenang yang ia bisa jalankan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia harus sungguh-sungguh. Dia harus maksimalkan. Baru kemudian yang terakhir, yang keempat, apa? Muhasabah. Setelah dia bersungguh-sungguh, dia pun kemudian berintrospeksi diri. Adakah sesuatu yang tertinggal dari apa yang sedang kita lakukan? Adakah sesuatu yang terlewat dari apa yang sedang kita lakukan? Maka adab kepada diri sendiri, taubat, muraqabah, mujahadah, muhasabah, sesuatu yang erat kaitannya dengan ihsan itu sendiri. Seseorang tidak akan bisa sempurna ihsannya tanpa kemudian taubat. Tidak akan bisa sempurna ihsannya pula tanpa di sana mujahadah. Tidak akan sempurna ihsannya pula tanpa muhasabah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insya Allah di pertemuan mendatang, setelah menuntaskan tentang al-martabatu tsalitsah, tingkatan yang ketiga, yakni ihsan, maka kita akan masuk kepada al-aslu tsalits, yakni landasan yang ketiga dari 3 landasan beragama. Al-aslul awal, al-aslu tsani, sudah. Al-aslul awal, bagaimana kemudian mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-aslul tsani, sudah, bagaimana mengenal agama dengan tingkatannya. Islam, ihsan, iman. Maka di pertama mendatang insya Allah kita akan masuk kepada al-aslul tsalits. Apa al-aslul tsalits? Mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di pertemuan mendatang dan di pertemuan selanjutnya kita insya Allah akan lebih dekat dengan bagaimana kita dengan kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik bagaimana beliau secara fisik ataupun secara akhlak.
baik beliau secara tutur kata ataupun bagaimana beliau secara perjalanan hidup. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Sampai di sini, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhal. Monggo. Istilah syariat, marifat, hakikat dan seterusnya itu apa sama yang tadi yang urutannya dari kufar atau sama atau gimana itu? Baik. Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana dengan istilah syariat, hakikat, dan juga makrifat? Apakah syariat, hakikat, dan juga makrifat ini sama sebagaimana tingkatan beragama yang kita kenal dalam hadis Jibril? Islam, ihsan, Islam, iman, dan juga ihsan. Apakah sama? Maka jawabannya jauh berbeda. Maka bagaimana kemudian Islam atau syariat, hakikat, makrifat ini sesuatu yang tidak ada dasarnya, sesuatu yang di sana kalau kemudian kita cari dalilnya tidak ketemu. Maka kalau ada seseorang yang dia dalam beragama kok berdasarkan hal ini syariat, oh berarti masih pada taraf mengamalkan syariat. Ma'rifat, oh sudah di level yang tertinggi, dan lain sebagainya. Maka ini sesuatu yang tidak perlu digubris. Sesuatu yang tidak perlu digubris. Nah, karena jelas yang demikian ini sesuatu yang tidak ada dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya di seputar materi atau di luar materi juga bisa. Mungkin saya akan bertanya, Kak. Nah, Masya Allah. Fadal, Pak. Bila yang ingin saya tanyakan, jika kita sudah melaksanakan zikir pagi dan petang, Baik. sudah menegakkan sholat, sudah berusaha untuk berbuat baik, tapi kita masih mimpi buruk, masih was-was, masih gelisah. Nah, itu yang salah gimana? Mohon penjelasannya. Baik. Bagaimana ketika kita sudah menjalankan syariat, kita melaksanakan yang wajib dan kita tidak menerabas yang haram, tapi kok mimpi buruknya terus berlalu, mimpi buruknya terus dirasakan, bahkan ada yang kemudian mimpi buruknya ini berseri. Nah, sekarang mimpi buruk tentang nyun sewu istri, besok mimpi buruk tentang anak. Ini merupakan pertanda apa? Perlu diketahui para jamaah sekalian bahwa yang disebut dengan mimpi ini sesuatu yang bermacam-macam. Ada di sana mimpi itu satu, hadithun nafs, bawaan jiwa, bahasa lainnya bunga tidur. Kita ini mimpi karena sesuatu yang sedang kita rasakan di dunia. Kita ini nyun sewu mimpi makan karena kita tidur dalam keadaan lapar. Maka ini disebut dengan hadithun nafs. Ada kemudian mimpi yang kedua, bushra, kabar gembira. Ini biasanya adalah mimpi-mimpi baik atau mimpi yang sifatnya di sana petunjuk untuk mengamalkan sesuatu yang positif.
petunjuk untuk bersedekah, petunjuk untuk beramal saleh, umrah, haji, dan lain sebagainya. Ini busyra. Ada kemudian di sana yang sifatnya adalah wasatu syaitan, hembusan buruk dari syaitan. Nah, mimpi buruk ini mimpi yang bagaimana? Maka mimpi buruk ini di antara dua, di antara hadithun nafs dan wasatu syaitan. Mana di antara keduanya? Maka di antara cara sederhana untuk mengetahui apakah mimpi buruk ini hadithun nafs atau tidak, lihat diri kita, muhasabah, adakah kezaliman yang sedang kita lakukan? Kok saya mimpi buruk ya? Kemarin tentang istri, sekarang tentang anak. Maka lihat, muhasabah, adakah kezaliman yang sedang ia lakukan? Oh iya, saya kemarin habis bentak istri. Oh iya, saya kemarin habis mukul anak. Baik. Maka bagian dari hadithun nafs yang kemudian merasa menyesal, yang kemudian merasa getun dan lain sebagainya, maka kemudian berbuah di sana mimpi buruk. Tapi kalau kemudian di sana ini dia sudah muhasabah, kok tidak ada kezaliman yang ia lakukan? Apalagi yang berhubungan dengan mimpi, tidak ada kezaliman yang ia lakukan. Zalim kepada istri, alhamdulillah tidak ada. Zalim kepada anak, alhamdulillah tidak ada. Maka yang demikian ini bisa kita arahkan pada wasatu syaitan. Oh, ini mimpi buruk dari syaitan. Maka apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah membentengi lebih kuat. Membentengi lebih kuat. Bagaimana sebelum tidur, maka zikir wiridnya tidak boleh lupa. Bukan hanya kemudian zikir wiridnya, tapi status dirinya, suci dan tidak harus kemudian dijaga. Makanya, para ulama ketika menjelaskan tentang kenapa kita mau tidur, kok kemudian diseru untuk wudhu. Ada beberapa penjelasan dari para ulama. Yang pertama, berusaha terhindar dari mimpi buruk. Yang kedua, berusaha terhindar dari su'ul khatimah, keadaan yang buruk. Dan yang ketiga, bagaimana salah satu ikhtiar agar kita ini menutup mata dalam kondisi yang suci. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang ingin bertanya? Masya Allah. Oh. Tadi kan bomnya itu coba M-nya 4 ya. 3 M-nya. Oh 3 ya. Namanya Muraqabah, mujahadah, muhasabah. tentang tadi kita menggambarkan sama teman-teman kalau ya uang terakhir di mana-mana ya, terus sama istri malah nggak pernah jaga kan, itu ibu dari mana datang? Dan bagaimana kan kalau ada seorang istri yang dijajaki oleh suami nggak cocok, malah gitu kan? Halo, dulu. Silakan makan. Baik. Terus saya tahu bagi yang tahajud tuh Bagi yang apa? Aduh. tulisannya tuh banyak aja. Tuh banyak berbuat tulisannya. Kenapa? Tapi bunyi umma minta itu sedekah. Nah, ya, itu omongan siapa kan? Apa khusus untuk orang yang tahajud semuanya minta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini pertanyaan dari yang sepuh tapi
Ndak ngetoi pertanyaannya sepuh. Yang pertama, terkait dengan setelah taubat, adab kepada diri sendiri adalah taubat, muraqabah, mujahadah, muhasabah. Lalu bagaimana ketika dikaitkan bahwa saat seseorang ini dia baik dengan temannya tapi tidak baik kepada istrinya, maka tidak bisa dikatakan dia adalah seseorang yang ihsan dengan hartanya. Begitu pula seseorang yang ia misal dengan tenaganya, ia banyak kemudian membantu sana, membantu sini, tapi sedikit sekali sumbangsi tenaganya untuk kemudian membantu istrinya di rumah atau membantu dalam rangka bakti kepada orang tuanya. Maka ini tidak bisa dikatakan ihsan dengan tenaganya secara sempurna. Tapi bagaimana kalau seseorang ketika dia hendak ihsan dengan hartanya kepada istri, kok kemudian kenapa Pak? Ditolak. Nah. Baik. Ketika kita sudah ngasih gamis, maka iki piro regane? Mbok transfer wae. Mending cash-nya daripada barangnya. Kenapa kok yang seperti ini muncul? Biasanya yang seperti ini muncul karena nyun sewu, seorang suami ketika dia ngasih hadiah ndak ngajak istrinya. Boten jenengan Pak. Kita membahasakan secara umum. Biasanya yang demikian ini karena ia nyun sewu menjajankan istrinya tapi ndak ngajak istrinya. Maka sudah semestinya ketika seseorang ini hendak berbuat ihsan kepada istrinya, coba yang total. Ayo, pengen gamis apa duit? Dikasih pilihan. Kalau gamis, ayo kita jajan keluar. Maka nanti setelah milih gamis, bisa bakso. Tapi kalau milih duit, ya sudah duit gamisnya saja, tidak dengan duit baksonya. Kira-kira kalau dikasih pilihan begini, milih gamis plus bakso atau duit gamis tanpa bakso? Pilih mana? Gamis plus bakso. Maka ajak istri. Ajak istri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika kemudian kita tahu bersama Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan hendaklah kalian menetap di rumah-rumah kalian. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ngajak Aisyah ini keluar? Ajak Aisyah keluar. Bahkan bagaimana ketika disebutkan saat melihat atraksi dari orang-orang Habasyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada Aisyah, apakah engkau sudah cukup? Apakah engkau sudah selesai? Aisyah mengatakan belum. Dan Nabi pun kemudian membersamai nunggu Aisyah sampai puas. Maka suami di sini kalau kemudian ingin menyenangkan istri, salah satunya adalah ajak istri keluar. Ajak istri keluar. Kita bicara tentang keimanan akhir zaman, di mana kemudian berbeda jauh dengan keimanan para sahabiah. Sekarang istri ini nyun sewu 1 pekan enggak keluar di dalam rumah saja, jenuhnya luar biasa. Tapi di zaman dahulu para sahabat tidak keluar ketika memang di sana perkara-perkara yang urgent saja. Ya kemudian mereka bisa menjalani, oh itu fitrah. Kenapa kok sekarang banyak istri yang tidak betah? Karena ketika dia buka HP isinya jalan-jalan.
Ketika dia buka HP, isinya melihat bagaimana keadaan di luar sana, ingin keluar. Maka ajak di sana bagaimana keluarga kita, istri ini untuk jalan-jalan. Adapun terkait dengan pertanyaan kedua, apakah lafal wa fi but'i ahadikum sadaqah? Apakah ini ayat khusus untuk para muta'addid? Apakah ini ayat khusus untuk para praktisi poligami? Bukan. Ini ayat dalil yang bisa juga berlaku untuk jenengan. Di dalam kemaluan-kemaluan kalian ada sedekah. Maka tunaikan ini. Tunaikan. Banyak di antara kita yang kemudian menganggap urusan ranjang ini adalah urusan yang sepele. Padahal ini sama sekali bukan urusan yang sepele. Kenapa kok kita sekarang menganggap urusan ranjang sepele? Harus diakui. Karena kemampuan kita menurun. Nggih napa nggih? Karena kemampuan kita menurun. Maka bagaimana supaya kemampuan tidak menurun? Jaga kondisi. Nah, hari Senin malam, kalau kemudian sampai rumah langsung tidur, tidak ada apa-apa. Tapi kalau hari Selasa malam, sampai rumah langsung tidur, habis kena sepiring nasi, apa-apa atau tidak apa-apa? Apa-apa. Nah, makanya, kalau hari Selasa malam masuk rumah, ini harus kemeringet dulu. Nah, skipping misalkan. Push up misalkan yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya, banyak sekali lalainya, saya mohon maaf. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.